yang bisa dikerjakan di masa pandemi dan tentu pasca pandemi nanti. Kesempatan yang berikutnya saya berikan kepada Bapak Pandita Suhadi 10 menit untuk menyampaikan refleksi bertolak dari pengalaman bersama dengan komunitas. Mari Pak Pandita. Terima kasih Pak Moderator Hariman. Yang saya hormati Romo Iwan, kemudian Pendeta Yohanes, Pendeta Darwin, dan juga Pak Kiai Wawan, Kumakang Wawan, Cager, dan juga seluruh mahasiswa dari Maranatha yang saya hormati. Juga saya lihat banyak juga umat NSI yang ikut, ada yang dari Jambi, ada yang dari Purwodadi, kemudian dari Surabaya juga saya lihat ada Pardi. Selamat sore semua, terima kasih. Kita ada kesempatan untuk bisa mendiskusikan mengenai hal yang sangat penting untuk kita saat ini. Saya akan memulai dengan beberapa pemaparan, mudah-mudahan memberi manfaat. Namyo Horengekyo. Pertama-tama saya nanti dibantu oleh Debbie untuk menampilkan PowerPoint. Pertama mengenai agama. Jadi perlu saya sampaikan bahwa agama ini adalah satu kehadiran. Ya. Kalau dalam bahasa Sanskerta itu tidak, ya. Agama itu kesembronoan atau kedangkalan atau satu situasi yang kacau atau sikap yang kacau. Jadi agama itu ya secara terjemahan seperti itu ya. Agama adalah tidak sembrono, tidak dangkal, tidak kacau. Jadi kemunculan suatu agama itu adalah satu kemunculan untuk mewujudkan perdamaian dan menghilangkan kekacauan. Jadi agama mestinya itu agama muncul, kekacauan beres. Ya, agama muncul, keributan jadi damai. Jadi nggak benar kalau umpamanya ada kekacauan atau ketidakdamaian karena agama. Itu harus dipastikan dulu, ya. Nah, kemudian tentu setiap agama punya konsep ketuhanan yang berbeda-beda, ya, atau konsep ketuhanan dari agamanya sendiri-sendiri, ya. Dan itulah sebetulnya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan zamannya kemunculan agama itu. Saya kira begitu semua. Jadi ketika agama Buddha muncul juga di India itu kehidupan banyak masalah sehingga muncul seorang Siddhartha yang melihat bahwa ini ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu beliau berusaha untuk mencari jawabannya. Begitu juga kemunculan agama Kristen, kemunculan agama Islam, kemunculan agama Hindu, dan lain sebagainya. Saya kira berkeinginan, berniat untuk menyelesaikan ini. Sehingga dengan demikian para nabi, ya Buddha, dan lain sebagainya itu intinya berkeinginan mendasar untuk melakukan hal seperti itu. Ya, kemudian dalam kaitan dengan toleransi, ya, berangkat daripada agama adalah kemunculan yang berdasarkan satu kesadaran atau niat yang begitu mendalam untuk menyelesaikan masalah. Maka itu hubungan antar agama itu sebetulnya tidak cukup kalau toleransi. Ya, karena toleransi itu kan masih ada batas-batasnya ya. Masih merupakan sebuah batas ukur untuk apa yang masih saya perbolehkan, apa yang tidak boleh saya perbolehkan, dan lain sebagainya. Penyimpangan yang masih bisa diterima dalam kaitannya dengan pengukuran kerja dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, agama itu mestinya tidak cukup kalau toleransi. Ya, maka itu saya sudah tidak lagi menggunakan istilah toleransi.
Tapi hubungan antara sesama umat beragama itu adalah saling menerima, mengaksep, ya, menerima sepenuhnya bahwa saudara saya ini memang beragama Islam, saudara saya ini memang beragama Kristen, beragama Katolik, ada yang beragama Konghucu, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu. Jadi bukan karena toleransi, tapi menerima sepenuhnya. Tapi dia saudara saya sebangsa, setanah air, sebahasa. Itu. Agama ini adalah satu jodoh untuk masing-masing punya keyakinan untuk hubungannya dengan sesuatu yang dia yakini. Ya. Nah, oleh karena itu toleransi masih menyisakan jarak. Ya. Maka itu bukan toleransi, tapi menerima sepenuhnya. Ya, ya, seperti ini satu keluarga besar, ya, di dalamnya itu ya seperti ini bangsa kita ini. Ya, kakeknya itu adalah orang keturunan Tionghoa, ya, menantunya ada yang Muslim, ya, ada yang pakai salib itu, ada juga yang Konghucu. Tapi dia satu keluarga. Ketika ini malam Imlek duduk bersama, satu meja. Ya seperti itu kira-kira bangsa ini. Ya, jadi semua ini saudara sebangsa, sebahasa, setanah air. Agama adalah soal keyakinan masing-masing. Dan menerima sepenuhnya perbedaan agama itu sebagai sesuatu yang diyakini oleh saudaraku. Ya, berangkat dari sini, ya, maka itu dalam diri saya ada diri kamu, di dalam diri kamu ada diriku, ya seperti itu. Maka itu masing-masing harus berlomba untuk membuat kebaikan sesuai dengan keyakinan yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Karena nggak ada agama yang mengajarkan kejelekan, nggak ada agama yang mengajarkan keburukan, nggak ada ajaran agama yang mengajarkan kejahatan. Semua mengajarkan kebaikan. Ayo, lewat agama kita masing-masing, karena kita adalah keluarga besar, kita berlomba-lomba untuk membuat kebaikan. Ya. Nah, berkaitan dengan itu, kita masuk ke COVID-19. Ya. Jadi, saya sebagai Ketua Umum dari Parisada Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia, ya punya umat di 18 provinsi. Ya, tentu berpikir saya bisa ngurusi umat saya, tapi kaitannya dengan umat yang lain, saya kira juga udah ada yang ngurusin. Seperti umat Katolik kan diurusin sama Romo Iwan. Ya, kalau umat Kristen di GKI diurusin sama Pendeta Darwin. Ya, kemudian Kang Wawan ngurusin umatnya yang Muslim. Ya, saya ngurusin umat saya. Ya, yang beragama Buddha, aliran Nichiren Shoshu. Maka itu apa yang harus saya lakukan di dalam situasi pandemi seperti ini? Sebetulnya kalau di agama Buddha ini sudah diceritakan. 3000 tahun yang lalu Buddha sudah menjelaskan tentang adanya nanti itu ada 3 bencana, 7 musibah. Yang sumbernya adalah keserakahan, kemarahan, dan kebodohan dari umat manusia itu sendiri. Oleh karena itu agama harus berperan pertama pada aspek ini. Ya, bagaimana membuat umat itu menyadari bahwa ini ada peran serta kita. Kita pertama-tama itu harus mengupayakan untuk mengalahkan, sebelum mengalahkan COVID, kalahkan diri kita sendiri. Mengalahkan COVID itu artinya juga mengalahkan diri kita sendiri. Artinya mengalahkan keserakahan, kemarahan, dan kebodohan diri kita sendiri yang merupakan sumber kesesatan. Ya, sehingga virusnya pun tambah hari jadi tambah pinter. Virus yang di Spanyol yang sempat membuat hampir 500 kira-kira mungkin 500.000 apa 500 juta ya umat manusia meninggal itu. Tapi sudah ada vaksinnya. Tapi sekarang menjadi COVID-19, ya, virusnya jadi tambah pinter, tambah lihai.
tambah ganas, ya sesuai dengan kelihayan dan keganasan umat Tengah kondisi manusia. pandemi COVID-19, Ya. Arisada Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia terus berupaya untuk memberi manfaat. Oleh karena itu, berkaitan dengan ini, maka pertama-tama kita memberikan masukan supaya umat itu tahu persis bahwa COVID-19 juga ada kaitan dengan diri sendiri, sehingga bisa menanggapi kehadiran COVID-19 ini tidak dengan sikap yang panik. Ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Dalam kaitan dengan ini kan sudah dinyatakan ini sebagai pandemi. Ya, sesuai dengan undang-undang kesehatan, nah itu pemerintah yang turun tangan. Ya, pemerintah telah menyiapkan begitu besar dana. Pak Jokowi sudah menurunkan 405,1 triliun. Ya, nah oleh karena itu sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus membantu ini. Ya, harus membantu ini. Kita pun harus ikut membela negara. Ya, membela negara kan nggak usah angkat senapan saja, bukan harus bisa perang seperti itu saja, tapi membela negara juga termasuk dalam kaitan dengan bagaimana bisa mengajak umat untuk bisa apa yang harus dipatuhi dalam situasi seperti ini. Maka itu saya mengajak umat NSI pertama yang paling sederhana bisa mematuhi protokol-protokol kesehatan. Ya, bagaimana cuci tangan, ayo membudayakan sesuatu yang baru. Sebetulnya juga bukan baru ini, ya, tapi karena kita ini sudah terbawa oleh kebiasaan-kebiasaan yang serampangan, akhirnya kita pun menjadi orang-orang yang seperti itu. Tapi COVID membuat kita itu berubah, menjadi orang yang suka cuci tangan sekarang. Ya, kemudian juga, ayo pakai masker, ya, kasih tahu cara pakai masker juga mesti tahu. Ya, diajarkan bagaimana cara masker yang benar. Ya, paling enggak sehari mesti punya 2 atau 3 masker supaya bisa ditukar. Ya, kalau batuk dibuka maskernya, jangan dibuka masker. Mau batuk dibuka maskernya, mau bersin dibuka maskernya. Ya, nah, harus dikasih tahu. Begitu juga tentang jarak. Jaga jarak, kemudian juga jangan berkerumun dan lain sebagainya. Ini semua diberikan masukan. Kemudian juga memberitahukan kepada umat sebagai seorang Buddhis, ya, kita kan harus terus berupaya. Cita-cita seorang Buddhis itu adalah ingin membahagiakan seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup, ya, membahagiakan seluruh makhluk hidup, mencabut penderitaan seluruh makhluk hidup. Maka itu dalam situasi seperti ini juga, ya memang diam di rumah saja paling baik, tapi juga tidak berarti diam saja, tapi juga harus melakukan sesuatu yang untuk memikirkan orang lain. Maka itu umat NSI sudah melakukan usaha untuk terus mengajak umatnya bikin masker kain. Ya, kita sudah kirim kemana-mana, sudah 20.000 lebih kita kirim, ada yang ke NTT, ya, ada yang ke Kalimantan Barat, ya, ada yang terdekat kepada kelurahan masing-masing, ya. Kemudian kita juga mengajak umat, ya, untuk melakukan sesuatu donor darah, ya. Kemudian kita juga mengajak umat, ya. Memang sementara ini saya kira pemerintah tidak melarang kita untuk beribadah, ya. 1 menit lagi, Pak Pendeta. Ya, tapi juga bagaimana menggunakan rumah ibadah ini tidak dalam situasi berkerumun, ya. Nah, oleh karena itu kita memanfaatkan teknologi, ya, kita juga melakukan usaha untuk mengedukasi umat lewat siaran-siaran online, lewat siaran YouTube dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita juga sudah melakukan Waisak, ya, dengan online, ya, seluruh Indonesia tetap, bukan berarti ada COVID terus kemudian kita juga tidak bisa melakukan introspeksi diri dalam suasana Waisak. Tetap ini semua berjalan. Nah, saya kira perilaku-perilaku seperti inilah yang merupakan kekuatan, ya, untuk menghadapi dan mengalahkan COVID-19. Ya. Nah, saya kira dengan demikian kita juga harus pahami bahwa sebetulnya beberapa tahun yang lalu kan kita sudah bertekad untuk masuk ke 4.0. Ya, ada COVID-19 ini juga tahu-tahu mendidik kita
untuk bisa membiasakan diri menggunakan teknologi. Ya, ini juga salah satu dari 4.0, membiasakan diri untuk berdisiplin diri, ya, bekerja dari rumah, ya, kemudian merdeka, belajar, dan lain sebagainya. Ini tahu-tahu menjadi sebuah budaya baru yang ada kaitannya dengan munculnya COVID-19 menjadi semua hikmah baik. Saya kira sementara itu dulu. Terima kasih Pak Hariman. Terima Dan kasih. mudah-mudahan ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Namyo Rengeko. Terima kasih Pak Suhadi yang sudah mengingatkan kembali kepada kita makna agama. Harusnya orang beragama membuat hidup jadi tidak kacau, tidak sembrono. Dan tadi beliau sudah mengingatkan bahwa apapun agamanya, kita dibawa pada satu titik temu, yakni kemanusiaan, kebahagiaan. Ini yang mesti diperjuangkan oleh setiap agama. Dan beliau juga menyampaikan kepada kita dalam berbagai perbedaan itu kita mesti menerima orang tanpa syarat sebagaimana orang itu adanya. Dengan contoh keluarga tadi, itulah Indonesia yang sesungguhnya dan Indonesia yang kita bayangkan, Indonesia yang kita harapkan. Mari Bapak Ibu yang mau bertanya, saya sudah lihat ada di chatroom di sini pertanyaan bagi semua narasumber. Pertanyaan untuk semua narasumber ini dari Ibu Rosida. Bagaimana peran agama sehubungan dengan tatanan kenormalan baru atau new normal? Ini istilah yang kemudian ngetren bersama-sama dengan COVID. Tadi sedikit sudah disinggung oleh Pak Suhadi, tapi barangkali sambil menunggu penanya yang lain, saya persilakan Bapak-bapak untuk menyampaikan pendapat terkait dengan pertanyaan dari Ibu Rosida ini. Bagaimana peran agama sehubungan dengan tatanan new normal, ya? Dan saya persilakan mungkin Pak Darwin mau menanggapi sambil kita menunggu pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih Pak Moderator, juga buat Ibu siapa tadi? Ibu Rosida. Bu Rosida buat pertanyaannya yang baik dan relevan. Mengutip apa yang disampaikan oleh Toynbee tadi, Bapak Ibu, menurut Toynbee, kelompok masyarakat yang bisa membuat peradaban itu tidak hancur ketika menghadapi ancaman atau tantangan adalah kelompok masyarakat yang dipimpin oleh minoritas kreatif, yang survive, punya fighting spirit, dan seterusnya. Dan itu sebetulnya sangat bergantung pada spiritualitas, pada mental, bukan pertama-tama pada kekayaan atau senjata atau yang lainnya. Nah, menurut saya agama itu kan memang core business-nya terkait erat dengan mentalitas, dengan spirit, dengan dorongan dengan semangat. Nah, masa new normal adalah masa yang sebetulnya tidak kita tahu seperti apa. Saya membaca beberapa masukan terhadap istilah ini, sebetulnya istilah ini sangat problematik secara filosofis. Normal yang baru, ya. Kondisi yang normalnya aja kita nggak tahu, lalu disebut sesuatu yang baru, sederhananya begitu. Ini kan sebetulnya corona berbahaya, kita nggak tahu, beradaptasi dengan itu. Nah, untuk sesuatu yang tidak jelas ini, manusia kan susah menerimanya. Maka dibuatlah istilah yang lebih enak gitu, new normal, beradaptasi dengan keadaan baru yang normalitas yang baru. Ini bermasalah. Tapi intinya, ini situasi tidak mudah. Endingnya bagaimana, berapa lama, kita nggak ada yang tahu satupun. Virus belum ada, vaksinnya belum ada, sampai kapan kita nggak tahu. Nah, dalam keadaan seperti itu, agama yang core business-nya adalah spiritualitas, memberikan makna hidup,
mendorong orang untuk tidak kacau, tadi kata Pak Pendeta, ini sangat dibutuhkan perannya dalam menghadapi masa-masa sulit yang kita nggak tahu bagaimana jalannya, kapan berakhirnya, ujungnya seperti apa. Jadi buat saya ini ujian dari klaim kita sebagai sebuah bangsa yang mengaku bangsa yang beragama. Betul nggak kita benar-benar beragama, bukan sekedar menghidupi ritual, tetapi betul-betul menghayati apa yang kita hayati dalam agama, dan itu mendorong kita memaknai bahwa masa-masa sulit ini adalah masa yang menolong kita lebih dekat sama Tuhan, berbagi, solider, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya rasa dengan dengan menyadari ada makna di balik masa sulit ini, sekaligus mendorong kita untuk beradaptasi dan secara kreatif mengatasi ancaman di masa new normal ini, kita bisa melewatinya. Dan itu karena agama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Darwin. Core bisnis agama membangun mental, ya, supaya orang bisa hidup secara kreatif, beradaptasi dengan situasi pandemik, dan dia mudah-mudahan dari situ melahirkan habitus-habitus baru yang justru mendorong kita untuk tidak kacau, ya. Semakin tidak kacau, justru semakin teratur. Pak Wawan, mangga. Baik, Pak Hariman. Kalau saya juga kembali kepada slide yang tadi saya sampaikan, saya lebih berbicara semangatnya adalah semangat kita mengenali tantangan-tantangan, Pak. Makanya tadi saya ungkit lagi catatan-catatan kritis saya tentang bagaimana situasi agama dan toleransi di tengah COVID. Saya menemukan di samping kerja-kerja yang bagus seperti tadi yang dilakukan oleh Pandita Suhadi, oleh Pendeta Darwin, oleh Romo Iwan, tapi juga kita menyisakan beberapa catatan, dan itu beberapa temuan di lapangan. Jadi menurut saya new normal itu kan sesuatu yang baru yang mungkin gejala-gejalanya juga harus kita lihat, kemungkinan tantangan. Nah tadi misalnya saya bilang, kenapa saya sampaikan bahwa gerakan toleransi kita belum sampai ke isu-isu keluarga. Karena sekarang ini, Pak Hariman, angka KDRT meningkat, Pak. Jadi angka KDRT meningkat. Jadi ya di luar bicara keluar-keluar tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang Pancasila, tentang pluralisme, di rumahnya ribut lagi gitu. Itu kan toleransi real gitu. Bukan toleransi hanya terhadap agama, tapi terhadap pembagian peran keluarga gitu. Nah, jadi beberapa catatan yang tadi saya sampaikan itu hasil-hasil temuan di lapangan. Jadi saran saya apa yang harus dilakukan dan peran agama itu apa? Yang pertama adalah mengenali tantangan-tantangan yang kemungkinan akan muncul. Yang kedua, mungkin peran agama harus lebih digeser kepada substansi. Misalnya agama mengajarkan untuk silaturahmi, untuk saling berhubungan. Zaman dulu kan silaturahmi itu manual, berkumpul, berkerumun, bikin acara-acara. Nah, sekarang karena situasinya berbeda, substansi silaturahminya tetap ada, tetapi dalam ruang, dalam teknis, dalam metode yang berbeda. Gitu. Ya salah satunya lewat webinar ini. Webinar seperti ini kan enak, Pak Hariman. Atasnya pakai batik, bawahnya bisa pakai celana pendek karena nggak kelihatan. Gitu. Nah itu kreasi minority itu yang bisa dikembangkan. Jadi menurut saya kita harus mengambil intisari ajaran agama, substansinya apa, nah tapi metodenya bisa kita kembangkan secara kreatif. Yang kedua itu mengembangkan agama pada sisi rasionalitasnya. Gitu. Nah kalau dalam Islam itu ada istilah tawakal, Pak, namanya. Tawakal itu seringkali orang salah menafsirkan, karena menganggap tawakal itu gimana Tuhan, bagaimana Allah aja. Padahal bukan. Jadi dulu ada sahabat Nabi yang datang ke masjid, dia bawa unta. Untanya tidak diikat. Terus begitu Nabi Muhammad nanya, kamu kesini pakai apa? Pakai unta. Untanya mana? Saya simpan di luar. Terus kalau lari gimana? Akan ada Allah yang jaga. Kata Nabi itu salah. Tawakal itu untanya diikat dulu, baru kamu pasrah kepada Allah. Nah jadi dalam situasi yang seperti ini, ya nilai-nilai tawakal itu di dalam Islam harus di-clearkan, bahwa arti tawakal itu tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tetap ada hasil usaha manusia
yang maksimal, karena kita juga oleh Allah sudah diberikan anugerah yang sangat maksimal. Akal kan tidak dikasih ke dinosaurus, tapi kita dikasih. Makanya dinosaurus menghadapi pandemi gempa nggak bisa bertahan, spesiesnya habis. Tapi manusia kan diuji oleh ujian seperti ini kan bukan sekali dua kali, tapi sepanjang zaman diuji. Tapi tetap bertahan karena kita dianugerahi hal yang lebih dari makhluk lain, yaitu akal itu. Jadi menurut saya manusia harus berusaha maksimal baru menyerahkannya kepada Tuhan. Nah itu hal-hal seperti itu menurut saya mungkin ya kita sama-sama Pak harus bikin materi khutbah Jumat dan materi khutbah Minggu yang relevan-relevan seperti ini, karena pasti kalau prediksi saya masyarakat akan menemukan tantangan-tantangan baru gitu. Itu Pak Pendeta. Terima kasih Kang Wawan. Kita semua diajak untuk tawakal ya. Tawakal itu ternyata itu beriman dan berilmu ya, beriman dengan rasionalitas, beriman dengan tetap memakai akal budi yang dikaruniakan oleh Allah. Dan dengan itu, dalam situasi-situasi dan tantangan-tantangan yang ada, agama-agama mesti mengenali tantangan-tantangannya dan agama mesti kembali kepada substansinya. Kalau pakai istilahnya Pendeta Darwin tadi, kembali ke core business-nya. Ya, itu yang harus dilakukan. Dan alat-alat yang praktik keagamaan seperti khotbah Minggu, khotbah Jumat harus dipakai sebagai sarana untuk pencerahan. Saya serahkan ke Romo Iwan. Mari Romo Iwan. Baik. Bagaimana dalam kenormalan yang baru nanti, yang paling penting menurut saya adalah kita berani berdamai dengan situasi ini. Gitu. Berdamai itu bukan ketika saya terpaksa berdamai, kita mengeluh dan udah nggak bisa apa-apa, kelelahan ya sudah, mau apa lagi, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita sadari bahwa ini ada situasi yang baru, ada situasi yang sulit, dan saya berani memeluk penderitaan itu. Saya berani memeluk kesulitan itu. Istilah memeluk itu begini, saya nggak punya anak, tetapi saya bisa membayangkan kalau Bapak Ibu mempunyai bayi, Bapak Ibu di ruang tengah, lalu bayinya ada di kamar, bayi itu menangis, selama Bapak Ibu ada di ruang tengah, Bapak Ibu nggak akan tahu ada apa dengan anak itu. Tetapi kalau Bapak Ibu datang dan memeluk, mengangkat bayi itu memeluk, Bapak Ibu tahu bahwa anak itu pipis, anak itu lapar, anak itu ada sesuatu. Nah, maksud saya dengan memeluk adalah dalam situasi sulit, ada situasi yang sungguh-sungguh berubah, situasi yang baru. Yuk kita hadapi, kita peluk. Lalu kita bisa tahu di balik ini pasti ada sesuatu. Dan kita menemukan cara menghadapi ini. Tadi kalau dikatakan Pendeta Darwin, daya-daya kreatif dan semua anugerah, rahmat Tuhan cukup untuk kita. Hanya persoalannya adalah bagaimana saya menggunakannya itu. Bukan kita mengeluh dan mengeluh, tapi bagaimana saya tahu bahwa rahmat itu cukup dan Tuhan tidak pernah akan membawa kita dalam pencobaan. Kalau saya kira kalau orang Kristen dan Katolik doanya sama. Dalam doa Bapa kami kita mohon supaya kita dilepaskan daripada pencobaan. Tetapi yang penting supaya kita berani memeluk penderitaan itu, supaya kita tahu ada di balik ini pasti ada rahmat. Dan bagaimana kita mengusahakan rahmat dan memperjuangkan. Rahmat tidak cukup hanya dimohon, tetapi rahmat juga harus diperjuangkan. Terima kasih. Terima kasih Romo, berdamai dengan situasi, ya, memeluk penderitaan dalam rahmat yang Allah karuniakan, bukan secara pasif, tapi kita mesti aktif sehingga kita bisa keluar dari situasi krisis yang terjadi. Saya serahkan ke Pak Suhadi. Jadi yang saya hormati Dr. Roshida, terima kasih, ini pertanyaan yang baik. Jadi agama itu kan memberi landasan ya kepada kehidupan manusia
untuk bisa menjadi manusia yang berkualitas baik. Ya, agama apa aja mengajarkan itu. Nah, oleh karena itu, tentu dalam kaitan memberi landasan kan tidak hanya dalam aspek new normal saja, tapi dalam semua aspek kehidupan. Nah, khusus dalam kaitan dengan new normal, tentunya agama di sini harus bisa berperan agar umat kita itu betul-betul bisa memahami dalam situasi saat sekarang ini, kita mau tidak mau harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Ya, suka dan tidak suka. Ya. Dan ini agak sulit karena COVID-19 ini makhluk halus. Ya, ini makhluk halus yang sebenarnya ini. Ya, bukan makhluk halus tuh apa? Genderuwo. Ya, kalau di agama Buddha itu setan-setan itu kan nggak ada yang gitu-gitu. Ini makhluk halus benar, ditaruh di mikroskop juga susah dilihatnya itu. Ya, halus banget dia itu. Ya. Dan kita mau tidak mau harus hidup berdampingan dengan makhluk halus ini. Dan dia cepat sekali menularkan. Maka itu persyaratan dasar tadi pakai masker, ya, pakai cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya, itu persyaratan mendasar supaya kita bisa hidup berdampingan tapi tidak saling mengganggu. Ya, dalam kaitan dengan ini. Terus kemudian jadikan COVID-19 menjadi hikmah baik untuk kita terus meningkat kualitas kita, kemanusiaan, kualitas kemanusiaan kita. Nah, oleh karena itu dalam kaitan kita, agama harus mengajarkan Anda memakai masker itu bukan hanya sekedar supaya kita tidak tertular. Motivasinya tidak seperti itu. Agama harus memberikan titik keberangkatan bahwa kita pakai masker supaya kita tidak menularkan kepada orang lain. Sekaligus kita juga tidak tertular seperti itu. Agama harus satu langkah lebih daripada sebab agama itu merupakan landasan moral yang paling mendasar. Nah, itu harus memberikan landasan yang tertinggi, yang terbaik. Begitu juga kita cuci tangan. Ya, tidak hanya sekedar untuk menjaga keselamatan diri, tapi juga menjaga keselamatan orang lain. Saya kira di sini peran agama itu, sehingga dengan demikian kita juga harus melihat bahwa menghadapi COVID-19 ini kan juga tidak hanya dalam satu aspek kesehatan saja. Ya, ada 4 hal yang sekaligus ini terkait kesehatan, ekonomi, sosial, politik ini sekaligus. Ya, nggak bisa kita cuma aspek kesehatan aja, udah diam di rumah aja terus. Diam di rumah terus 2 bulan nggak kerja-kerja, duit habis. Jadi masalah juga. Ya, sehingga dengan demikian, bagaimana bangsa ini dan seluruh umat manusia bisa betul-betul menyadari bahwa sebetulnya agama mengajarkan. Kalau di agama saya, di agama Buddha, Buddha sudah bilang, sebetulnya nanti di zaman sekarang ini, di masa akhir Dharma, sebetulnya yang kaitannya dengan wabah penyakit seperti ini mestinya udah hilang. Itu terjadi waktu 3000 tahun yang lalu sudah ada. Tapi muncul agama Buddha ini dengan satu tekad, nanti pada 2500 tahun setelah Buddha moksa, setelah Buddha meninggal, ini sudah hilang. Kehidupan alam, kehidupan dunia itu sudah menjadi begitu tenang. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi wabah penyakit. Kenapa sekarang masih ada wabah penyakit? Artinya agama belum betul-betul dilaksanakan dengan baik. Saya kira itu Dr. Rosida. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Waktu kita memang terbatas sekali. Luar biasa kita mendengarkan komentar-komentar yang sangat dalam, mengajak kita untuk melihat kembali kiprah agama di masa COVID dan tentu juga sampai pasca COVID nanti. Kita ada satu pertanyaan lagi, tapi barangkali Bapak-Bapak nanti bisa menjawabnya secara singkat dan sekaligus memberikan
closing statement ya, yang barangkali akan membangkitkan harapan kita bersama-sama untuk menghadapi COVID-19 atau berdamai dengan situasi sekarang ya. Kira-kira bentuk kerjasama dari komunitas agama yang mesti terus dilakukan dalam kita menjaga keragaman dan sekaligus juga mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita secara bersama sebagai manusia di tengah bangsa Indonesia. Bentuk-bentuk kerjasama konkret apa yang paling tidak mau dikerjakan ke depan? Paling tidak mulai dari komunitas Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak ya, nggak ada ibu kali ini. Dan sekaligus bisa memberikan closing statement untuk kita. Saya mulai kembali dari Pak Erwin, sesuai dengan rute tadi sampai selesai di Pak Suhadi. Mangga Pak, 1 orang 2 menit, 3 menit paling lama. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, bangsa kita sebetulnya punya nilai dasar kesepakatan bersama, yaitu Pancasila, yang mestinya bisa mendorong kita melewati masa-masa berat ini. Seperti yang tadi saya ungkapkan, semua kita, kapal kita apapun kapal identitasnya, menghadapi badai yang sama, pandemi COVID-19. Tetapi kapal kita kan beda-beda nih, kemampuan, baik ekonomi, pendidikan, kesiapan kita berbeda-beda. Nah, bagaimana sebagai satu saudara sebangsa, kita bisa tetap bekerja sama, bergotong royong, supaya bisa melewati masa-masa berat ini. Saya percaya tidak ada beban yang terlalu berat, yang tidak bisa kita pikul kalau kita memikulnya bersama-sama. Nah, bagaimana bentuk konkretnya? Kita mulai dari lingkup terdekat kita. Kita mesti memastikan jangan sampai ada anggota keluarga kita yang kelaparan gara-gara pandemi COVID ini. Komunitas agama di mana kita ada di dalamnya kesulitan, entah kesehatan, ekonomi, dan lain-lain karena pandemi COVID ini. Nah, ini ujian sebetulnya untuk membuktikan benar nggak sih kita ini beragama atau bertuhan lebih tepatnya. Benar nggak kita yakin Tuhan itu tidak pernah memberikan sesuatu melampaui kekuatan kita. Nah, kalau kita yakin iya, maka itu harus diwujudkan dalam bentuk perjuangan kita membela kemanusiaan, sila kedua. Kerinduan kita tidak hanya memikirkan kelompok kita, sila ketiga. Lalu guyub, musyawarah mufakat, sila keempat, demi kepastian bahwa di negeri ini semua adil, bisa diperhatikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau ini benar-benar kita hidupi, saya optimis kita bisa melewati ini dengan baik sebagai sebuah bangsa. Terima kasih. Iya. Langsung, Pak. Mangga ke Pak Wawan, Kang Wawan. Ya, oke. Ya, Pak Pendeta, kalau bentuk kerjasama yang bisa kita lakukan itu sebetulnya sudah banyak ya, dari tadi mulai Pendeta Darwin juga itu bentuk kerjasama. Kemudian di Jakarta Tarum juga itu banyak sekali aksi kerjasama. Mungkin tinggal bergabung aja. Saya ingin langsung ke closing. Saya senang sekali di Jakarta Post pernah terbit sebuah laporan bahwa Indonesia ini termasuk negara yang tingkat voluntarinya paling baik. Jadi tingkat filantropisnya juga paling baik. Jadi tidak ada negara lain yang kalau ada permasalahan langsung tingkat menyumbangnya besar kecuali Indonesia gitu. Itu kalau nggak salah Indonesia nomor 1, baru Australia nomor 2, dan lain-lainnya. Nah, artinya kan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, toleransi itu budaya kita, gotong royong budaya kita. Ternyata tradisi filantropis juga itu kekuatan kita, budaya kita. Nah, pertama saya mengapresiasi itu, tetapi dalam situasi kita semua bahu-membahu menghadapi COVID itu,
ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan peluang intoleransi dan ekstremisme ini. Mohon kepada mahasiswa dan teman-teman yang hadir agar lebih waspada. Ini saya sebutkan, Pak, sepanjang WFH ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 peristiwa penangkapan teroris. Ini mengerikan menurut saya. Jadi pemerintah sedang concern menangani COVID, umat beragama sedang menangani COVID. Ini teroris sudah 6 kali ada peristiwa penangkapan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ada gejala-gejala ekstremisme, yaitu merasa agamanya terancam karena tadi ada himbauan tidak boleh beribadah, bukan tidak boleh, dibatasi beribadah untuk berkerumun. Tapi kan ini Pak, dipelintir itu informasinya. Yang kedua, membangun ketidakpercayaan bahwa pemerintah kita tidak mampu, bahwa kita akan menuju kehancuran. Nah, yang ketiga, ya dia itu post-truth itu, tidak percaya dengan data-data resmi. Nah, mohon teman-teman mahasiswa, teman-teman yang ikut di acara webinar ini, mewaspadai perkembangan gejala-gejala intoleransi dan ekstremisme di masyarakat yang memanfaatkan isu COVID ini. Penangkapan teroris itu pernah terjadi di Batang, Jawa Tengah, pernah terjadi di Sidoarjo 2 kali, di Kemayoran, kemudian di Sulawesi Tenggara, dan di Poso, Pak. Ini bahaya sekali. Kemudian pesan kedua saya, sebarkanlah berita-berita baik yang tadi digagas oleh Pak Darwin, yang tadi sampai 20.000 membagikan masker dari Pandita Suhadi, dari Romo Iwan. Nah, sehingga berita-berita ekstremisme itu tertutupi oleh berita-berita baik, yang pada dasarnya itu memang adalah karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Sedikit lagi Pak, mohon izin, dalam agama kita diajarkan hubungan dengan Allah, dengan Tuhan, hubungan dengan alam, hubungan dengan sesama manusia. Nah, mungkin setelah COVID ini ada satu lagi, kita harus memikirkan bagaimana hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kita dialog dengan diri kita sendiri, apakah kita sehat, apakah kita ada gejala sakit, apakah kita kurang istirahat. Nah, jadi hubungan dengan diri kita sendiri itu membangun kesadaran tentang diri kita sendiri. Jadi biasanya kan cuma 3 tuh, hablum minallah, hubungan kepada Allah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Tapi menurut saya harus ditambah bagaimana kita mempererat dengan diri kita sendiri. Jadi itu Pak kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kang Wawan. Kita ke Romo Iwan. Yang pertama, kita lihat ini adalah masalah kemanusiaan. Ini bukan masalah agama, bukan masalah politik, tetapi ini masalah kemanusiaan. Yuk, semua turun tangan dengan caranya masing-masing. Keragaman cara saya kira juga penting, tidak harus menjadi sama. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan begitu membuat orang lain, kita berani meneguhkan orang lain jangan kehilangan harapan. Dalam situasi seperti ini, jangan kehilangan harapan. Nah, untuk bisa jangan kehilangan harapan, kita juga harus berani menjadi harapan bagi orang lain. Saya kira ini yang sekarang dilakukan semua adalah bagaimana kita hadir atas nama apapun, tetapi kita mengatakan kepada saudara-saudara kita bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan harapan itu selalu ada. Tugas kita menjadi sarana, menjadi alat terbaik dari Tuhan untuk memberikan harapan bagi orang lain. Terima kasih. Terima kasih Romo Iwan. Kita ke Pak Pandita Suhadi. Saya perlu menggarisbawahi ya, tentang peran dari agama. Nah, oleh karena itu dalam situasi saat sekarang kita bisa melihat bahwa sikap beragama dari bangsa kita ini nampak menjadi lebih matang, lebih dewasa. Ya. Buktinya selama 1 bulan di bulan suci Ramadan itu umat Islam bisa menjalankan dengan baik, ya. Kemudian saat Idul Fitri juga bisa melakukan dengan semakin memahami bahwa ibadah itu bisa dilakukan tidak tergantung tempatnya. Ya, saya kira ini adalah satu sikap kedewasaan
dan kematangan yang terus perlu ditingkatkan. Begitu juga umat Buddha melakukan Waisak tidak lagi di Borobudur tahun ini, tapi bisa di rumah masing-masing. Kita juga menyadari bahwa sebetulnya ibadah itu tergantung kesungguhan hatinya, bukan tergantung tempatnya di mana. Ya. Tapi ini menjadi sebuah kedewasaan yang melandasi kita. Bagaimana kita bisa saat sekarang ini kan sudah pandemi. Ya, pemerintah artinya segala sesuatunya itu karena ini adalah pandemi menjadi sifat darurat. Oleh karena itu pemerintah yang mengambil langkah. Kita bagaimana seluruh umat beragama bisa memberikan landasan yang baik kepada semua umatnya untuk bisa menjalankan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam kaitan dengan ini tentu satu hal tadi juga yang sempat disampaikan oleh Kang Cep Wawan, ya, masih muda ternyata Pak Kiai ini, Kiai Wawan. Adanya kita harus sepakat ya bahwa teroris itu tidak ada kaitan sama agama. Ya. Pastikan bahwa agama tidak melahirkan teroris. Ya. Jadi kalau teroris pasti itu bukan agama. Sehingga dengan demikian betul-betul kita bisa mengajak umat itu melakukan sesuatu moderasi di dalam sikap beragamanya. Sehingga agama betul-betul bisa memberikan landasan yang sangat kuat, yang sangat baik untuk kita bisa menjadi manusia yang bisa nanti bergotong royong, ya, bisa berjalan seiringan, bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah punya program, kita jalankan bersama-sama, ya, sehingga dengan demikian kita juga selalu bisa menjadi manusia yang selalu lihat positifnya, ya. Apa positifnya? Kalau lihat kekurangannya mah gampang, ya, tapi lihat positifnya, lihat kebaikannya, untuk sama-sama kita itu bisa akhirnya semua agama cita-citanya bisa tercapai. Kalau umat Buddha itu cita-citanya kan mau semua makhluk hidup berbahagia. Kalau Kang Wawan saya kira kan cita-citanya mau memberi rahmat kepada seluruh alam semesta. Saya kira seperti itu. Begitu juga umat Kristiani dan lain sebagainya, umat Hindu, umat Konghucu, ya. Saya kira ini menjadi closing statement saya. Jadi agama tetap merupakan sesuatu kehadiran yang sangat penting, sangat mendasar. Oleh karena itu, ayo semakin yakini dan semakin sungguh-sungguh melaksanakan apa yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Terima kasih. Nam-myoho Renge Kyo. Terima kasih Pak Suhadi, terima kasih Pak Iwan, Pak Wawan, juga terima kasih Pak Darwin, semua narasumber kita yang luar biasa, yang sudah membagikan energi positif untuk kita, membagi perspektif, membagi pengalaman-pengalaman yang darinya kiranya kita semua bisa menjadi harapan di tengah-tengah masa pandemi ini. Saya informasikan kepada teman-teman semua, para peserta, Bapak Ibu, bahwa nanti materi dari keempat narasumber kita, kami akan membagikan di grup yang sudah ada. Nanti kita akan kirim keempat materi ini. Dan terakhir saya mengajak kita untuk membuka kamera kita, untuk kita dokumentasi sama-sama. Gimana? Jadi setiap kita, mari kita buka dulu dokumentasi. Kita lihat, ya, kita akan berfoto bersama. Nanti Pak Moses silakan mengambil gambar untuk kita semua, ya. Udah rapi Pak Hariman saya. Pak Pandita, nanti saya minta nomor kontaknya ya. Pak Pandita Suhadi. Oh ya. Terima kasih. Nanti saya kirim. Ya. Pak
Moses sudah? Halo? Saya dulu. Oke. Masih ada beberapa. Oke. Ditahan dulu semuanya yang rapi. Saya print screen satu-satu ya. Ya. Bentar, Pak. Oke ya. Oke, ini yang kedua. Tunggu. Oke, yang ketiga. Oke, yang keempat. Oke, yang kelima. Oke, yang terakhir ya, Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya juga sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para partisipan. Sampai terakhir mengikuti ada 144 partisipan yang ada di saya. Selain juga disiarkan secara live di YouTube Maranatha. Terima kasih untuk teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti webinar ini. Dan terakhir, dengan penuh kasih dan ketulusan, saya dan juga teman-teman semua yang lain mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada saudara-saudari kita umat Muslim yang baru merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga berkat Ramadan itu bisa senantiasa tercurah dan melingkupi setiap kita. Terima kasih sekali lagi untuk bapak-bapak, para narasumber, dan untuk para peserta. Diharapkan jangan lupa mengisi lembar evaluasi. Di sana juga ada satu bagian pertanyaan yang terkait dengan usulan webinar yang bisa kita lakukan ke depan. Teman-teman diharapkan bisa mengisi pertanyaan tersebut supaya kita bisa mengemas webinar di waktu kemudian yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan dari teman-teman yang lain. Saya kembalikan kepada Pak Iwan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hariman. Ya, di layar Bapak Ibu dan saudara mahasiswa ada link evaluasi. Mohon bisa dibawa sebentar untuk dibuka. Ya, kemudian yang berikutnya kami juga menunggu untuk pendaftaran di webinar minggu depan, waktu yang agak lebih siang, pukul 15 sampai pukul 17 dengan tema Entrepreneur or Entrepreneur yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yohanes, Pendeta Hariman, dan Bapak Rudi. Kami menunggu Bapak Ibu untuk mendaftar pada WA yang sama pada pendaftaran agama dan toleransi. Minggu depan kita akan bertemu pada waktu yang relatif hampir sama. Walaupun dari pengalaman hari ini, di awal kami melihat ada 200 orang masuk, tapi ada sebagian, jadi sekitar 50 ternyata
karena masalah jaringan. Kamu yang ngomong bisa. Ternyata akhirnya tidak keluar dan memang di akhir-akhir kami tidak, karena mengganggu proses, jadi kami tidak masukkan kembali. Minggu depan kita akan mencoba dengan 2 link, yaitu dengan YouTube dan juga dengan Zoom. Ya, kita akan bertemu pada waktu yang akan datang. Dan untuk mengakhiri ini, sekali lagi kami mohon Bapak Pendeta Yohanes bisa menutup pertemuan kita dengan doa. Saya persilakan Pak Yohanes. Pak Yo di-unmute dulu, masih belum di-unmute. Oke. Pak Yo di-unmute dulu. Oke. Ya. Unmute. Sudah berhasil? Oke. Ya. Silakan Pak. Baik, izinkan saya meminta waktu sebentar bagi Bapak Ibu, saudara-saudara untuk kita akhiri dengan doa ya. Mari kita bersama berdoa sesuai dengan iman dan agama kita masing-masing. Izinkan saya memimpin secara Kristen. Pada sore hari ini ya Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada para kami melalui narasumber Pendeta Darwin, Romo Iwan, Kang Wawan, dan Pandita Suhadi. Apa yang mereka sampaikan merupakan satu hal yang reflektif, tetapi sekaligus sesuatu yang introspektif. Kami ingin dalam konteks ini ingin belajar untuk menyadari apakah kami yang mengklaim sebagai orang-orang beragama, yaitu beriman kepada Tuhan, menjadi para insan yang menghadirkan sifat dan karakter Allah yang pengasih dan penyayang. Karena itu Tuhan, ampuni kami jikalau dalam hidup kami sehari-hari secara langsung atau tidak langsung menghina, merendahkan, mengkafirkan sesama kami, maka sesungguhnya kami tidak layak disebut sebagai orang beragama, tapi kami adalah orang-orang yang fasik. Karena itu ya Tuhan, ya karena melalui materi pada sore hari ini, kami boleh membawa damai di tengah kebencian, pengampunan di tengah pertentangan, dan keadilan di tengah ketidakadilan. Ya karena kondisi atau realitas pandemi merupakan media Allah untuk membuka nurani kami semakin halus, kesadaran kami untuk peduli dan melakukan gotong royong sebagai semangat ciri khas identitas Indonesia, mengasihi sesama kami tanpa syarat. Dan biarlah kami sebagai orang yang beragama memiliki daya kreatif yang produktif, yang mampu mengubah situasi krisis menjadi media aktualisasi untuk memanusiakan manusia. Itulah hakikat agama, memanusiakan manusia, sehingga kami menjadi para pribadi yang boleh menghadirkan wajah dari Allah yang pengasih dan penyayang. Demikian doa kami, Tuhan memberkati setiap kami, khususnya para mahasiswa di dalam segala pergumulannya, di dalam masalah-masalah yang begitu berat, dengan beban yang kerap kali tidak dapat diungkapkan, ya karena Engkau campur tangan dalam kehidupan setiap mereka. Kami serahkan Tuhan, kehidupan kami selanjutnya dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat sore. Terima kasih untuk partisipasi. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita bertemu di webinar berikutnya. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya, Bye-bye. terima kasih semuanya.
Pak Darwin terima kasih, Romo Iwan, Pak Suhadi, Kang Wawan, hatur nuhun. Ya, terima kasih. Kang Wawan, nanti kita Zoom selanjutnya untuk ngobrol itu ya. Siap. Mas Wadi, salam. Ya, nuhun Kang Wawan. Mungkin penaklinya. Insya Allah. Kayak abdi nggak japri, Pak. Mohon. Pak Suhadi sampai ketemu ya. Ya, ada Pak Hariman. Nah, Kapan-kapan jadi MC tempat saya ya. siap.